Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malika Hanum dan saya perwakilan dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang HIV dan AIDS. Untuk masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya yaitu masker. Yang pertama, pengertian HIV dan AIDS atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Obat atau metode penanganan HIV belum ditemukan juga. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangannya, sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Yang kedua yaitu faktor risiko HIV dan AIDS. Kelompok orang yang lebih berisiko terinteraksi antara lain, yang pertama yaitu melakukan hubungan intim tanpa menggunakan kondom, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. Yang kedua yaitu orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik. Yang ketiga yaitu orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain. Yang keempat, pengguna narkotika suntik. Yang kelima, orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Yang ketiga yaitu penyebab HIV dan AIDS di negara Indonesia. Penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan tidak bergantian, serta menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain, bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular. Semua orang beresiko terinteraksi HIV. Yang keempat yaitu gejala HIV dan AIDS. Yang tahap pertama yaitu pengidapan akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Yang kedua, tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Yang ketiga, dapat timbul demam, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Yang tahap kedua, umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Yang pertama yaitu virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, penularan infeksi sudah bisa dilakukan kepada orang lain, berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Yang ketiga, tahap ketiga, daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit akan berlanjut menjadi AIDS. Yang pertama yaitu demam terus-menerus lebih dari 10 hari. Yang kedua, merasa lelah setiap saat. Yang ketiga, sulit untuk bernapas. Yang keempat, diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima, terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Yang keenam, timbul bintik ungu pada kulit dan tidak akan hilang. Yang ketujuh, hilang nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Yang kelima yaitu pengobatan HIV/AIDS. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus tersebut. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4 agar perkembangan virus dapat dikendalikan. Pengidapan harus segera didiagnosa mengidap HIV. Terserang AIDS akan semakin besar karena virus akan semakin merusak sistem. Maka dari itu, ayo kita semua menghindari penyakit HIV dengan cara kita menjauhi hubungan seksual atau hubungan intim tanpa menggunakan kondom atau pelindung yang sudah disediakan. Untuk bagi para orang yang sudah mengidap penyakit HIV, ayo kita jangan patah semangat untuk menyembuhkan penyakit yang kita idap sekarang, dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar
penyakit yang kita idap cepat disembuhkan, dan bagi orang yang belum terkena, semoga tidak terkena dengan penyakit HIV/AIDS tersebut. Terima kasih sudah menonton video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.